Rumah. Apa itu rumah? Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Tempat berkumpulnya keluarga yang di dalamnya ada orang tua, yaitu papa, mama, oma dan opa, adik dan kakak, tante dan om. Rumah tempat untuk kita pulang dan melepaskan lelah. Tempat untuk semua anggota keluarga bersenda gurau, saling bercerita dan berbagi. Tempat atau sarana untuk pembinaan keluarga. Tetapi sebenarnya, rumah itu adalah tentang kita. Bukan bangunan fisiknya, tapi tentang saya dan kamu. Seperti kerinduan Tuhan di dalam Mazmur 133, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhan rindu kita menjadi tubuh Kristus yang hidup rukun, saling membangun, saling berbagi, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Rumah. Ya, rumah itu adalah saya dan kamu yang bersatu di dalam Tuhan untuk menjadi keluarga Allah. Melayani bersama, menanggung beban bersama, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Pada mulanya beta dan Bapak Luktus tidak terpikirkan untuk berada di Pasos ini. Satu waktu Pak Luki itu sakit, lalu datang suara Tuhan buat Bapak Luk mendirikan jemaat di Paso. Tapi pada waktu itu Bapak Luk juga belum mau, untuk berpikir belum bisa untuk bertanggung jawab atas sebuah jemaat. Lama-kelamaan disembuhkan juga, tapi sakit lagi, disembuhkan juga, sakit lagi, karena belum ada pengakuan untuk kami datang ke Paso. Satu waktu Bapak Luk mengatakan bahwa buat Tuhan Yesus, iya Tuhan, kami ke Paso. Nah, pada saat itu Bapak Luk disembuhkan total, tidak sakit lagi, dan kami sudah berniat dengan maksud Tuhan yang mau datang ke Paso untuk mendirikan sebuah jemaat dari organisasi Gibis dari organisasi Gibis. Pada saat itu tahun 1995 kami mulai merintis ke daerah Paso ini setiap hari, dari hari ke hari, pagi, ada kesempatan juga di waktu sore. Kami jalan dari daerah Paso ini, kadang-kadang pulang malam sampai hampir subuh begitu. Pakai tidak ada kendaraan, kita naik perahu. Yang susah atau duka pada saat itu, negeri ini belum begitu ngau untuk kami di Paso, tapi kami berdoa karena ini datangnya dari Tuhan Yesus yang kami harus ada di Paso. Awalnya tahun 1995 kami jemaat awal beribadah di gedung PT Vita Samudra. Dan puji Tuhan, yang punya tempat itu juga sudah boleh dimenangkan buat Tuhan Yesus sekeluarga. Kemudian karena pertambahan jemaat, maka kami berpindah tempat di gedung PT Teguh, tepatnya di belakang Telkom Paso. Hingga sekarang beribadah di tempat ini. Beta terpanggil di dalam jemaat GBI Betani Paso pada saat beta berusia yang ke-32 tahun, dan Tuhan memanggil untuk ada di dalam jemaat Betani Paso pada tahun 1993 saat dibentuk. Pada waktu itu banyak hal yang katong alami sebagai jemaat Betani Paso. Pertama-tama beta sebagai anggota jemaat diminta untuk ada di dalam kesaksian pujian pada saat minggu yang beta masuk pada saat pagi hari itu,
Dan satu pujian yang beta lakukan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu di saat itu lewat pujian itu beta dipanggil oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak almarhum Bapak Luki Kembau, untuk memimpin pujian menjadi WL pada hari Minggu berikutnya. Puji Tuhan, lama-kelamaan kami bisa memenangkan beberapa keluarga di daerah ini. Pada waktu itu masih tahun 95. Dalam suka dan duka, Tuhan selalu menyertai. Walaupun hujan panas, kami tetap jalani apa maunya Tuhan. Dan pada saat itu kami resmi tahun 95 itu di bulan Mei. Kita Sengkar Mesa. Awal pertama kita masuk ke dalam berjemaat ke dalam gereja GBI Betani Paso, karena kita melihat figur Gembala Sidang Bapak Pendeta Luki Kembau itu kelihatannya bersemangat, figur yang selalu suka menyebarkan firman Tuhan tentang pertobatan dan kehidupan kekal. Nah, kita masuk ke sana dan kita pada waktu itu pada bulan Februari 1996, dan kita dibaptis pada bulan Juli 1997. Kemudian kita menjadi majelis jemaat. 1 tahun kemudian kami berjalan, baru terbentuk wadah-wadah seperti wadah. Saat itu ada keluarga dari rumah ke rumah, ada wadah sekolah minggu. Waktu itu anak sekolah minggu mulai awal dibentuk, dan jemaat yang mula-mula adalah jemaat Betani yang dibentuk dari Patugong, yaitu PT Jati, di mana di situ ketemu kumpul semua anak-anak sekolah minggu, baik atau sebagai jemaat tetap maupun jemaat simpatisan. Ada wadah Pelpri. Lalu kita terpilih juga sebagai ketua wadah pelayanan pria pertama di gereja kita. Kemudian kita juga dipercayakan sebagai anggota panitia pembangunan gereja GBI Betani Paso. Dan karena Bapak Luki Kembau sebagai Gembala Sidang juga sebagai pejabat teras kantor Gubernur Maluku yang seringkali mewakili gubernur untuk keluar daerah, maka kita juga dipilih beliau menjadi wakil gembala selama beliau berangkat. Dikasih dalam Tuhan, waktu kami melayani begitu kompak, walaupun kami datang masih sedikit, tapi kami kompak dengan sukacita, maka Tuhan terus menambah jumlah anggota jemaat sampai cukup banyak, ya. Dan kami melihat juga guna visi gereja begitu baik berkembang. Awal mula saya bergereja di GBI Betani Paso itu ketika saya berumur 5 sampai 6 tahun, ya, jalan 5 sampai 6 tahun mengikuti Bapak. Waktu itu Bapak bergereja di GBI Betani Paso, kemudian Bapak ikut terlibat dan kami sekeluarga berjemaat di situ. Mula beta beribadah di GBI Betani Paso itu tahun 2004. Ceritanya tahun 2003 beta datang dari Sorong. Itu kedapatan beta punya istri dengan anak su beribadah di GBI Betani Paso. Selama selang setahun itu beta belum masuk di GBI Betani Paso, beta masih beribadah di gereja Ebenezer Suli. Tapi selang waktu berjalan beta merasa bahwa tidak etis kalau beta harus berpisah dengan istri dan anak waktu pergi beribadah. Oleh sebab itu pada tahun 2004 beta memutuskan untuk bersama-sama dengan istri dan anak-anak beribadah di GBI Betani Paso, dan sampai dengan saat ini beta masih ada itu karena Tuhan dan bukan karena apa-apa. Salah satu duka kami adalah bahwa Gembala Sidang dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga, dan itu merupakan satu hal yang akan memukul iman kami ciut.
Tapi kami percaya bahwa bersama dengan ibu Ina Kembau yang begitu bersemangat, dan juga sebagai gembala sidang pengganti Ibu Eda Kembau, kami terus berpegang tangan sebagai ketua-ketua wadah pelayanan, pendeta-pendeta muda, kami terus mau maju dalam Tuhan. Dan kelihatannya sampai hari ini kemegahan hubungan visi gereja begitu luar biasa. Itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan bertangan. Ya, kemudian kita boleh melihat bahwa perkembangan sampai hari ini dan semakin bertambah ada gereja kita yang sudah menjadi gereja cabang gereja di Tala, cabang gereja di Maluku Tengah Masuki itu sudah ada, bahkan sampai ke Maluku Tenggara cabang gereja GBI Betani Paso ini. Dan kami lihat bahwa perkembangan itu membuat hati kami sukacita dan kami terus maju dalam Tuhan. Suka duka yang saya alami dalam jemaat GBI Betani Paso, sukanya yang pertama, rencana pembangunan gedung gereja oleh almarhum Bapak Gembala, Bapak Pendeta Pergi Kembau dan jemaat awal telah terrealisasi sampai saat ini. Yang kedua, pertambahan jemaat dari 4 keluarga menjadi banyak seperti sekarang ini. Kemudian dukanya yang pertama, banyak rekan pelayan dan jemaat awal yang telah meninggal, termasuk almarhum Gembala Pak Pendeta Pergi Kembau. Suka duka menjadi jemaat di GBI Betani Paso adalah sukanya adalah saya sangat senang ya bisa berjemaat di sana, bertumbuh bersama dengan teman-teman sejawat dan kakak-kakak senior yang sudah Tuhan pakai luar biasa, dan itu membuat saya merasa bahwa kekeluargaan kita begitu erat. Dukanya adalah ketika kita dikenalkan oleh gembala yang pertama, Bapak Pendeta Pergi Kembau, dan itu meninggalkan bekas yang sedih sebenarnya, tapi luar biasa ya, Tuhan membuat segala sesuatunya indah dan ditinggalkan oleh anggota-anggota jemaat terdahulu dengan kenangan-kenangan yang begitu banyak. Itu mungkin dukanya di situ. Suka itu di dalam berjemaat apabila kita bisa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, dan pulang atau dapat sukacita karena di sana Tuhan memberkati kita. Duka itu dalam berjemaat apabila kita ada tantangan-tantangan pelayanan atau tantangan pribadi keluarga, dan waktu dibawakan di dalam doa Tuhan memberikan jalan keluar, dan ini merupakan hal yang sungguh luar biasa. Beta terpanggil untuk melayani di GBI Betani Paso, dan sampai saat ini masih tetap ada untuk melayani. Dalam suka dan duka di dalam pelayanan ada hal-hal yang ketemu alami, yaitu pada saat keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Pada saat hujan kita harus melewati banjir, mulai dari jalan dari Batu Gong, bahkan kita juga mengalami banjir ada di gudang, dan jalan terus sekalipun hari hujan kita harus membungkus pakaian dan ada di dalam bawa ke gereja, kita ganti supaya di sana kita bisa melayani dengan segala baik. Dan puji Tuhan bahwa itulah suka duka menjadi majelis, bahwa kenapa sampai beta bertahan ada di dalam pelayanan jemaat GBI Betani Paso sebagai majelis sampai saat ini. Kita melihat bahwa tangan kasih Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan menghantar kita mulai dari gudang sampai kita boleh berada di dalam di saat ini di dalam gedung yang kita punya sendiri di depan jalan, di mana setelah Tuhan memanggil pulang Bapak Gembala kita, di situ kita ada di dalam pertumbuhan jemaat, bahkan Tuhan boleh membawa kita ada di dalam satu gedung ibadah yang presentatif. Itu menjadi satu sukacita, terutama beta pribadi, untuk tetap melayani, dan puji Tuhan
setelah Ibu Gembala dilantik pada tahun-tahun yang almarhum dipanggil, itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Sampai pada saat ini kami makin hari makin bertambah, makin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami mengucap syukur dan puji Tuhan buat Tuhan Yesus, karena begitu besar kasihnya Tuhan buat manusia di dunia ini, sehingga kami bisa berjalan terus dengan maunya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sampai pada saat ini kami sudah berusia 29 tahun. Dan pesan kepada jemaat bahwa kita bertumbuh di jemaat GBIS, kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam jemaat ini luar biasa. Dan mari terus kita berkembang, mari terus kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat Tuhan begitu bekerja luar biasa di dalam setiap pertumbuhan jemaat, dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi, janji-janji Tuhan terjadi, sampai kita boleh ada di tahun-tahun yang Tuhan boleh membawa kita. Pesan beta sebagai majelis bahwa mari kita tetap bergandengan tangan memajukan program-program yang sudah dicetuskan oleh Gembala Sidang kami, sehingga memajukan jemaat ini untuk lebih lagi berpacu di dalam kemuliaan nama Tuhan. Pesan saya di usia ke-29 tahun ini di Betani Paso bisa lebih bertumbuh lagi, lebih cinta Tuhan, dan semakin dewasa dalam segala hal proses yang kita jalani sebagai jemaat. Dan tentunya kita semakin kuat di dalam Tuhan dan terus bersemangat, terus bersukacita di dalam segala proses pergumulan yang sedang kita jalani. Selamat merayakan hari ulang tahun Gereja GBIS Betani Paso yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Di usia yang ke-29 tahun Gereja GBIS Betani Paso, beta mempunyai pesan bagi semua jemaat, baik jemaat yang baru maupun yang lama, untuk tetap ada setia untuk melayani di GBIS Betani Paso. Harapan beta ke depannya ketong akan lebih baik, lebih maju, lebih semangat, dan puji Tuhan ketong tetap diberikan kekuatan untuk tetap melayani Tuhan. Harapan saya yang pertama, moto GBIS awal yaitu satu-satu, yang artinya dari satu jemaat menjangkau satu jiwa lain terus berlanjut. Yang kedua, seperti harapan almarhum Gembala Bapak Pendeta Luki Kembau, semoga jemaat GBIS Betani Paso menjadi jemaat yang apostolik dan misionaris. Selamat ulang tahun bagi jemaat GBIS Betani Paso yang ke-29. Nah, kasih Tuhan, sampai hari ini kita boleh bersukacita karena kita mencapai usia yang ke-29 tahun. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah senior, beta mau ucapkan terima kasih banyak terhadap semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, dan semua ketua-ketua wadah pelayan yang sudah bekerja sama erat dan paling indah sekali, sehingga kita berada di satu situasi perkembangan yang semakin bagus. Ya. Dan sebagai seorang hamba Tuhan ini juga kita mau berkesempatan pada HUT kita yang ke-29 hari ini, kita mengucapkan Dirgahayu GBIS Betani Paso yang ke-29, dan kiranya Tuhan memberkati kita semakin maju dan kompak selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat bersyukur, selamat bersukacita jemaat GBIS Betani Paso. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita makin bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Bye-bye.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta Yotam dari GBIS Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBIS Betani Paso yang ke-29. Ulang tahun adalah tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ulang tahun adalah tempat di mana kita mengevaluasi diri, bebenah diri, meraih target-target yang baru. Doa saya, kiranya GBIS Betani Paso makin jaya, makin menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi gereja yang relevan buat generasinya, terus maju memuridkan bangsa ini, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, membuka perintisan-perintisan, membangkitkan pemimpin-pemimpin besar, dan mewarnai kota yang kita cintai. Akhir kata, selamat ulang tahun, maju terus dan jayalah GBIS Betani Paso. God bless you. Shalom, kami dari Gereja CKI Revival Center Ambon mengucapkan Happy Anniversary yang ke-29 tahun bagi Gereja GBIS Betani Paso. maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Pendeta Yarus Igwa, Kepala Sidang GBIS Bukit Dua Batam, mengucapkan selamat ulang tahun buat GBIS Betani Paso yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dari GBIS Cepu mengucapkan selamat ulang tahun GBIS Betani Paso Ambon ke-29 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada GBIS Jemaat Betani Paso, terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi Kristus. Berakar dalam firman, kuat dalam iman, kuat dalam kasih. Makin kreatif, makin bersinar, makin inovatif. Terus jaya, jaya, jaya. Mau bilang apa? Buat Tuhan Yesus kami belum bisa membalas kebaikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan. Belum seberapa yang kami sudah terima daripada Tuhan, kami belum bisa membalasnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih tetap sertai, jaga, lindungi, memberkati. Dan satu harapan dari kami mau tetap bertumbuh, kami mau tetap dewasa di dalam kasih Kristus Tuhan. Mau bilang apa lagi per Tuhan Yesus ya? Yang kebanyak Tuhan sudah pelihara kami. Kita juga berterima kasih pada semua jemaat yang sampai sekarang, sampai saat ini mereka tetap eksis. Itu saja yang bisa katakan. Terima kasih juga buat semuanya. Apalah yang mau bisa balas. Itu saja yang kita meminta supaya semuanya tetap berdoa, saling doakan, saling dukung, saling topang dalam perjalanan gereja GBIS Betani Paso ini. Semakin hari kami semakin maju, menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini juga kita mau mengucap selamat hari ulang tahun
GBS Betani Paso yang ke-29 tahun. Kami tetap eksis dan kami tetap maju, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tong semua. Shalom.